Shalom, perkenalkan nama saya Juta Teresi Tambunan dengan NPM 21110024. Saya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menerangkan tentang mata kuliah perkembangan peserta didik. Dalam pertemuan pertama, kami membahas tentang teori perkembangan kognitif Piaget belajar bermakna. Yang pertama, pengertian kognitif. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek kejadian-kejadian sekitarnya. Menurut Piaget, bahwa perkembangan kognitif dimulai dengan kemampuan bawaan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Tahapan berbahasa ada 5. Yang pertama, tahap meraban pertama. Pada tahap ini, selama bulan-bulan awal kehidupan bayi-bayi menangis, mendekat, menjerit, dan tertawa, seolah-olah menghasilkan jenis-jenis bahasa. Yang kedua, tahap meraban, di mana awal tahap ini biasanya pada permulaan pertengahan kedua tahun pertama kehidupan. Yang ketiga, tahap holofratik, di mana pada usia anak 1 tahun mulai mengucapkan kata-kata. Yang keempat, ucapan 2 kata. Artinya yaitu tahap ini dengan pertama sekali mengucapkan 2 holofrase dalam rangka yang tepat. Perkembangan bahasa peserta didik. Yang pertama, pengertian dari perkembangan bahasa. Yang kedua, tahapan peserta didik dalam menggunakan bahasa. Ketiga, bahasa, di mana media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau pendapat, perasaan, dan lain-lain dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati bersama. Perkembangan peserta didik, di mana yang dibahas tentang perkembangan peserta didik yaitu pengertian tugas-tugas perkembangan, sikap dan perilaku diri sendiri dalam menyikapi lingkungan sekitarnya. Tugas perkembangan pada masa kanak akhir dan sekolah. Yang pertama yaitu belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Sedangkan tugas remaja yaitu mampu menerima keadaan fisiknya. Kedua, mampu menerima dan memahami peran serta usia dewasa. Ketiga, mencapai kemandirian emosional. Selanjutnya, materi perkembangan kepribadian peserta didik, di mana pengertian kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas diri kita yang bersumber dari bentukan yang kata terima dari lingkungan. Macam-macam kepribadian yang dimulai khususnya peserta didik. Yang pertama, kepribadian ekstrovert. Yang kedua, kepribadian introvert. Yang ketiga, neurosis. Faktor-faktor membentuk kepribadian siswa ada 4. Yang pertama, peranan cinta kasih dalam pembinaan kepribadian. Kedua, tidak menghina dan mengurangi hak anak. Ketiga, perhatikan pada perkembangan kepribadian anak tersebut. Materi selanjutnya adalah perkembangan fisik peserta didik. Yang dibahas dalam materi ini yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, perkembangan fisik peserta didik. Yang ketiga, kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Keempat, pengaruh perkembangan fisik peserta didik dan pendidikan. Kelima, pentingnya mempelajari perkembangan fisik peserta didik. Materi selanjutnya adalah perkembangan moral spiritual peserta didik dan faktor yang mempengaruhi genetik dan lingkungannya. Yang dibahas dalam materi ini yang pertama, bagaimana perkembangan moral spiritual pada anak remaja, dewasa, lansia, dan anak kebutuhan khusus. Yang kedua, bagaimana dampak moral spiritual pada anak remaja, lansia, orang dewasa, serta anak yang berkebutuhan khusus. Yang
Yang ketiga, solusi dari permasalahan moral spiritual pada anak peserta didik. Materi selanjutnya adalah perkembangan bahasa peserta didik. Yang dibahas dalam materi ini yang pertama, pengertian perkembangan peserta didik. Bagaimana tahapan pembelajaran bahasa pada peserta didik. Yang ketiga, bagaimana karakteristik perkembangan bahasa pada peserta didik. Keempat, bagaimana pengaruh kemampuan berbahasa kepada peserta didik. Sekian dari materi-materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.